Salam sejahtera bagi seluruh jemaat. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan, maka kita masih bisa beribadah bersama sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja. Marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat sekalian, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memuji Tuhan kita yang kasih-Nya tidak pernah berubah, bahkan di tengah masa sulit seperti sekarang. Marilah memuji Dia. PPR nomor 9. Marilah puji Tuhan, kita pujikan ketiga baitnya. Marilah puji Tuhan, anugerahnya berlimpah, kasih-Nya dinyatakan sampai selama-lamanya. Puji yang maha besar, masyurkanlah namanya. Kasih-Nya dinyatakan sampai selama-lamanya. Puji yang maha kuasa, bumi penuh mulianya. Kasih-Nya dinyatakan sampai selama-lamanya. Landasan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 28 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita memang menyadari hari-hari ini hidup kita terasa begitu susah. Sekeliling kita begitu menggelisahkan dengan situasi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda. Tetapi kita menyadari juga, bahkan di tengah ancaman mara bahaya seperti demikian, kita tetap berkecimpung di dalam dosa kita. Kita bahkan tidak bisa meninggalkan dosa kita dan bertobat daripadanya. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan hal ini. Bahkan penyakit ini mengingatkan kita, hidup kita ini sungguh-sungguh terbatas. Maka mari kita datang kepada Tuhan di tengah ketakutan kita, kegelisahan kita, kesusahan kita, juga bahkan di tengah dosa. Mari kita datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Roh Kudus sudah menolong kita, terus mengingatkan kita akan dosa, mempertobatkan kita, dan telah membawa kita kembali kepada Sang Juru Selamat. Kita pujikan pujian nomor 156, beritahu Yesus, sambil mempersiapkan hati kita untuk mengambil waktu sejenak mengaku dosa kita. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus.
perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Dia penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Saudara Yudi. Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini ketika kami beribadah di hadapan-Mu, kami kembali merendahkan hati dan hendak mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami. Sekalipun kami telah percaya kepada Engkau, kami menjadi anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Namun kadangkala hidup kami masih menginginkan kehidupan dalam manusia lama kami. Kami tahu kebenaran, tapi yang kami lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, mungkin selama wabah COVID-19 ini, kami sering mengeluh dengan kondisi kami. Kami sering bersungut-sungut dengan apa yang harus kami jalani hari ini. Seringkali hati kami dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran sehingga kami tidak mampu untuk melihat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, mungkin belakangan ini ada banyak waktu yang kurang bijak untuk kami pergunakan. Ya Bapa kami, sungguh kami telah bersalah dalam banyak hal. Bapa kami yang penuh dengan kemurahan, inilah setiap pengakuan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima doa kami dan kembali memberi kami kekuatan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa, teguhkanlah kembali iman kami yang kurang percaya ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pagari hati kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami tidak mengikuti jalan dunia yang sesat ini. Bawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur nomor 103 ayat yang ke-8 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Kiranya berita anugerah ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri,
Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah menerima kasih dan anugerah-Nya, dimanapun berada dan di sepanjang zaman ini. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Dr. Novian. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami memohon dengan segenap hati, kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap hadir. Kami percaya bahwa Tuhan mampu, dan kami mohon biarlah wabah COVID ini sesuai perkenan Tuhan, bolehlah cepat berlalu dari dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa juga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat untuk presiden dan semua otoritas di bawahnya, sehingga mereka ketika mengambil keputusan-keputusan, bolehlah keputusan yang tercermin dari hikmat Tuhan. Dan keputusan presiden beserta semua otoritas di bawahnya, bolehlah meringankan beban masyarakat kami. Kami mau berdoa juga untuk tenaga medis, tenaga keamanan, dan semua yang diperlukan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan pemeliharaan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya di tengah wabah COVID pada saat ini. Kami mau berdoa juga kiranya Tuhan boleh memeliharakan kebutuhan jasmani maupun rohani semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, dan khususnya segenap jemaat GKT Kanaan Kediri. Kiranya belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan boleh melingkupi kami semua. Kami mau berdoa juga kiranya Tuhan boleh memberkati setiap upaya-upaya pemeliharaan rohani yang kami upayakan, ibadah streaming ini, dan di hari-hari yang akan datang, Tuhan hadir. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi biarlah melalui ibadah lewat online ini, kuasa Tuhan tetap dinyatakan, dan kami boleh mendapatkan santapan rohani yang menumbuhkan iman kami. Kami juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan di tempat kami, di gereja kami. Tuhan peliharakan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka boleh memberikan pemeliharaan rohani untuk jemaat di GKT Kanaan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, memang di tengah situasi seperti ini, kita menyadari tidak ada seorang pun tempat kita bisa bersandar. Juga demikian dengan uang, kekayaan, pekerjaan, kedudukan, kepandaian, kepopuleran, atau bahkan gelar akademis kita yang tinggi, itu seakan tidak ada artinya. Mau mengandalkan diri kita sendiri pun tidak bisa. Memang pada kenyataannya kita harus bersandar kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita setiap saat. Dimanapun kita berada, Dia pun menyertai kita. Demikian juga firman-Nya yang akan terus menguatkan iman kita. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Sutrisno, kita menyanyikan pujian nomor 363, Tuhan peliharakan.
takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Padanya ada perlindungan, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. Bila kau susah dan kecewa, Tuhan peliharakan. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. Di malam yang gelap gulita, Tuhan peliharakan. Dalam cobaan yang menjaga, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. Kepada hambanya saya persilakan. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menerima sabda Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang bersyukur kepada Engkau. Di tengah-tengah wabah Corona COVID-19, kami tetap bisa beribadah kepada Engkau. Walaupun melalui live streaming, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Demikian menolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, naungi kami dengan kuasa darah-Mu, agar kuasa-kuasa lain tidak mengganggu hati dan pikiran kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bahkan naik ke surga untuk menjadi juru selamat kami satu-satunya. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kesempatan di tengah krisis COVID-19. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, yang akan saya bacakan demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam,
Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh dalam tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Dan jika tidak, tebanglah dia." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan pendapat secara umum di tengah-tengah dunia ini, bahwa jika terjadi suatu musibah atau bencana alam atau gonjang-ganjingnya dunia ini atau kesukaran-kesukaran adalah merupakan hasil atau buah atau akibat daripada dosa. Sehingga jikalau kita hidup baik, katanya, pastilah hidup kita akan enak, lancar, mudah, langgeng, gemah, ripah, loh jinawe atau berkelimpahan. Bukan hanya pada zaman dahulu saja, bahkan pada zaman sebelum Masehi misalnya. Teman-teman Ayub menuntut supaya Ayub itu bertobat atas dosa-dosanya karena ia mengalami penderitaan yang hebat. Juga pada zaman Tuhan Yesus menjelang abad yang pertama. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang memiliki konsep yang demikian di dalam ayat 1. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan membawa kabar mengenai orang-orang Galilea yang dihukum mati oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dalam persembahan yang mereka persembahkan. Maka jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat yang kedua demikian. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea? Ayat yang keempat, atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem? Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima, pada waktu itu Tuhan Yesus juga ditanya oleh murid-muridnya ketika melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Maka murid-murid berkata kepadanya, "Rabi," atau guru, "siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Ini yang seringkali disebut karma. "Sehingga dia dilahirkan buta?" Maka ayat 3 dan keempat dari Injil Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus menjawab mereka yang dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yang demikian. "Tidak, selama ada kesempatan bagi dia untuk melakukan pekerjaannya Bapa, maka dia akan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk dia akan gunakan kesempatan itu di mana kemuliaan Allah dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahir. Karena akan datang waktunya, malam akan tiba, di mana tidak akan ada lagi kesempatan untuk melayani dia." Maka sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk apa yang diizinkannya oleh Tuhan melalui virus corona COVID-19, mungkin pun kita bertanya,
Sebenarnya dosa siapakah ini? Ya pastilah dosa kita semua. Karena kita semua adalah manusia yang dilahirkan di dalam keadaan yang berdosa. Ketika kita menyaksikan betapa banyaknya orang-orang yang meninggal dunia, meskipun juga ada beberapa yang disembuhkan, tetapi wabah corona ini tidak pandang bulu. Bahkan mereka yang meninggal diantaranya adalah para tim medis, para dokter, para hamba-hamba Tuhan, bahkan orang yang dekat di sekitar kita pada baru-baru ini. Semuanya terjadi atas kehendak dan kedaulatan Tuhan yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memang ada penderitaan yang diakibatkan daripada dosa. Tetapi di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi melalui COVID-19 ini, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Bahkan ancaman yang saat ini tidak dapat kita prediksi ada di sekitar kita, sangat dekat dengan kita, dan sewaktu-waktu juga bisa menimpa kita. Itu sebabnya jika Tuhan di dalam kedaulatannya masih memberikan kepada kita kesempatan, nafas hidup, pastilah Tuhan mempunyai rencana yang terbaik melalui kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita perlu memahami agar kita dapat menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kata sebuah lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apakah yang masih Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini? Yang pertama-tama, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah kesempatan untuk bertobat dan membenahi diri kita masing-masing. Di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang kelima, maka jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang membawa kabar buruk tersebut, dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini, merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan bahkan untuk membenahi setiap diri kita masing-masing. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memang belum sempurna, dan Tuhan sedang memproses kita di tengah-tengah dunia ini menuju kesempurnaan, sampai kita bertemu, berjumpa dengan Dia pada akhirnya. Kita tidak akan membawa karier kita ke dalam kekekalan, tetapi kita akan membawa karakter kita nanti di dalam kekekalan. Kehidupan kita ini seringkali digambarkan seperti sleepwalker. Artinya seperti orang yang sedang berjalan walaupun kita sedang tidur ya. Ini kalau dalam bahasa orang Jawa itu bangkong ya. Tidak sadar berjalan ketika kita sedang tidur. Sama seperti orang yang biasanya tertidur demikian Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dia berjalan karena tidak sadar. Kita pun tidak berbeda dengan orang ini. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan lebih lagi kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang lain berkata, apa bedanya menjadi orang Kristen atau tidak? Maka Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti orang yang biasanya berjalan ketika tertidur,
maka dia itu hanya bisa dikejutkan jikalau ada air atau handuk basah yang diinjaknya, maka dia sadar dan dia kembali akan tertidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kiranya melalui COVID-19 ini, yang Tuhan izinkan memberikan kepada kita kejutan-kejutan, karena dampaknya telah menyangkut segala bidang kehidupan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan apa yang menimpa dunia ini juga menimpa kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita masing-masing, berjaga-jagalah, artinya sadarlah terhadap ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Inilah pendalaman Alkitab pada hari Kamis yang baru lalu. Kalau Tuhan mau mengambil kehidupan kita, maka kekayaan harta kita pun tidak akan bisa menahan kematian. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk senantiasa bertobat dari segala dosa-dosa kita yang mungkin tidak kita sadari, dan membenahi diri kita masing-masing. Efesus pasal 5 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Sebab kita memang kadang-kadang tidak sadar bahwa hidup kita telah menyimpang dari jalan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Oleh karena kita lebih mengejar, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata bertobat atau pertobatan ini yang dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata metanoeo, berasal dari kata benda yang yaitu metanonia, yang artinya adalah berbalik 180 derajat. Ketika kita menyadari akan anugerah Tuhan yang besar, yang telah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, maka seharusnya lah kita bertobat 180 derajat. Lewi atau Matius melalui Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32, ketika ia dipanggil oleh Tuhan Yesus dari rumah cukai untuk menjadi muridnya, maka dia langsung berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Dia benar-benar merasakan anugerah Tuhan yang besar kepada dirinya sebagai orang yang sakit, dan kemudian Tuhan Yesus sedang mencari orang yang sakit itu menjadi tabib yang agung di dalam dirinya, yang membuat dia bertobat dan berbalik 180 derajat dari seorang pemungut cukai yang suka mencari keuntungan, menagih akan pajak-pajak secara berlebihan, akhirnya kini ditinggalkan dan menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Ketelitian Matius di dalam menghitung akan keuangan telah dipakai oleh Tuhan untuk menulis Injil Matius, mencatat peristiwa-peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi orang-orang Yahudi agar mereka bertobat dan kembali mengenal dan percaya kepada Mesias yang telah dijanjikan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukan pekerjaan manusia. Roh Kudus setiap saat berbicara di dalam hati kita, mengingatkan akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang dulunya tidak kita sadari, yang membuat
kita seperti orang-orang yang tertidur sementara kita berjalan. Jika keselamatan sudah terjadi pada satu kali saja, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sehingga dibukakannya hati kita, sehingga kita menerima akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menggantikan kita, mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Maka kini Tuhan Yesus menjadi sang pemilik dalam hidup kita. Maka selanjutnya Roh Kudus akan bekerja untuk membentuk, untuk menumbuhkan iman kita, di mana disinilah Roh Kudus akan terus-menerus menyadarkan kita akan dosa-dosa yang masih melekat pada kita melalui kebenaran firman-Nya, agar kita bisa membenahi diri kita dengan datang ke salib Tuhan, menyalibkan kehidupan kita yang lama dan menghidupi kehidupan kita yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Kiranya COVID-19 ini, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini, dan juga terjadi di dalam kehidupan kita, membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita boleh bertobat dari segala dosa-dosa kita, dan membenahi akan kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita boleh bersinar bagi Tuhan, menerangi dunia yang gelap melalui perubahan-perubahan hidup yang nyata, yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang yang tidak percaya itu datang kepada Tuhan ketika melihat kehidupan kita. Yang kedua, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Melalui ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini kita melihat satu perumpamaan bahwa kehidupan kita oleh Tuhan Yesus dipandang sebagai sebuah pohon ara yang ditanam oleh Allah Bapa kita, di mana Ia sudah menyediakan segala sarana daripada kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang, yang siap untuk dinikmati. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan malahan kepada kita diberikan waktu atau kesempatan 3 tahun lamanya. Adalah satu gambaran di mana waktu 3 tahun ini dibutuhkan oleh pohon ara atau tanaman ara untuk berbuah matang dan siap untuk dipetik. Saya pernah diberi oleh tetangga saya yang ada di Malang. Pohon aranya sudah berbuah karena dia menanam pohon di sekitar rumahnya. Bapak Ibu sekalian, memang rasanya begitu enak, asam manis ya, menyegarkan. Bayangkan kalau di daerah Palestina yang panasnya terik luar biasa, ada pohon ara yang berbuah dan buahnya sangat enak dan bisa dinikmati. Maka betapa senangnya Tuhan Yesus menikmati buah ara tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata buah ara tersebut hanya banyak daun-daunnya, tidak ada buahnya sama sekali. Yang akhirnya pohon ara itu juga dikutuk oleh Tuhan Yesus dan mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah artinya hidup berbuah bagi Tuhan? Yaitu yang pertama, yaitu hidup kita ini digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan? Yaitu menjadi kesaksian yang indah dan benar di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kawan-kawan atau orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan sampai kepada musuh-musuh kita, yaitu orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Disitulah Bapak Ibu sekalian kita dituntut untuk tetap hidup menjadi kesaksian yang baik untuk memuliakan Bapa kita yang di surga.
Itulah sebabnya Tuhan sering menggunakan berbagai cara di dalam hidup kita ini, supaya hidup kita ini bisa berbuah bagi Tuhan melalui bermacam-macam kejadian, pengalaman yang enak maupun tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi, supaya karakter kita diubahkan mirip seperti Kristus, termasuk wabah virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, kita harus kembangkan semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Itulah hidup berbuah bagi Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani ini tidak banyak. Akan segera datang malam di mana kita tidak dapat melayani Dia. Maka marilah kita melayani seturut dengan kehendak Tuhan dan berbuah bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimanakah hidup berbuah bagi Tuhan? Yaitu menggunakan kehidupan kita untuk melayani Tuhan melalui sesama kita manusia, dengan tanpa pamrih, tanpa memandang bulu atau melihat golongan, tingkatan manusia. Tidak memilih-milih dan memilah-milah orang yang cocok dengan kita, atau orang yang bisa memberikan keuntungan kepada kita. Tetapi kita melayani sesama manusia, mengasihi dia, karena pun Allah mengasihi mereka tanpa memandang siapakah mereka. Yang ketiga, bahwa hidup yang berbuah bagi Tuhan itu adalah menjadi seorang yang produktif. Artinya membawa orang lain, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita yang telah dibentuk menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, sebagai pohon atau buah arah yang sangat baik dan sedap untuk dinikmati oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Ayatnya yang ketujuh, akibat daripada kehidupan kekristenan yang tidak menghasilkan buah, maka sang pemilik atau Allah Bapa itu ingin menebangnya atau mengakhirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah hidup kekristenan kita ini tidak berguna bagi Allah. Tidak menggunakan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan atau menghasilkan buah bagi Tuhan. Sebaliknya marilah kesempatan di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 ini, maka kita berikan semaksimal mungkin hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita boleh berguna bagi Tuhan, melayani Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah COVID-19 ini adalah agar kita mengandalkan kuasa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini dalam ayat yang ke-8, ketika Allah Bapa sang pemilik pohon ara atau kehidupan kita, dan Tuhan Yesus sebagai penggarap pohon ara itu mengusulkan supaya kita masih diberi kesempatan 1 tahun lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak hanya memberikan kesempatan, tetapi Tuhan Yesus bahkan memberikan kepada kita satu pelayanan secara khusus yang dikatakan Dia akan mencangkul, memberi pupuk. Artinya diberikannya kepada kita peringatan terus-menerus agar kita bisa berbuah bagi Tuhan. Kuasa khusus yang disediakan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita agar hidup kita berbuah dan berguna bagi Tuhan.
yaitu kuasa kebangkitannya yang baru kita rayakan melalui Paskah. Maka kuasa kebangkitan Kristus inilah yang memberikan kepada kita kemenangan untuk menghadapi setiap kuasa dosa yang merongrong kita. Kemudian dia naik ke surga yang kita peringati nanti pada tanggal 21 Mei yang akan datang, untuk menyadarkan kita bahwa dia terus berdoa, mendoakan kita setiap saat, mendukung kita di dalam doa agar kita tidak jatuh di dalam dosa, tetapi kita mau hidup berguna bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan di dalam peperangan menghadapi segala dosa dan kelemahan kita. Marilah sidang jemaat sekalian, kita serahkan kehidupan kita, waktu yang masih Tuhan berikan, kesempatan kita masih diberi hidup, kita berikan sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin ini kesempatan yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Memang perumpamaan ini diucapkan sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Tetapi saat ini, segala karya salib Kristus, kematian dan kebangkitannya, bahkan kuasa Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia mengutus kita supaya pergi dan menghasilkan buah, supaya membawa orang-orang untuk percaya dan dibaptiskan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita takut karena kita tidak berjuang sendiri. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita yaitu pelayanan secara istimewa. Kuasa kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga yang mendoakan kita. Saya teringat akan seorang mahasiswa teologi yang pada waktu itu dia akan diwisuda, tapi dia mengatakan kepada Pak Rektornya, saya tidak siap untuk diwisuda, karena dia masih terikat pada salah satu dosa yang belum berhasil dia singkirkan. Saat itu Pak Rektor berkata, renungkanlah, menyendirilah pada satu tempat dan berdoalah dan bertanyalah kepada Tuhan secara pribadi. Maka dia lakukan, dia mencari tempat yang sunyi di tengah-tengah ladang. Dia berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka mahasiswa ini melihat di situ ada sarang laba-laba dan ada seekor laba-laba yang siap memangsa mangsanya. Datanglah juga salah satu serangga yang lengket pada sarang laba-laba tersebut. Dia berusahalah serangga ini untuk terlepas, tetapi semakin mengikat dan lengket pada sarang laba-laba. Maka datanglah sang laba-laba untuk memangsanya. Dia bangun mengobrak-abrik sarang laba-laba itu. Dan kemudian Tuhan berbicara dalam hatinya, selama ini engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi sadarlah, aku sudah menyediakan kuasa bagi kamu, yaitu kuasa kemenangan atas dosa dan kelemahanmu. Maka kemudian dia bertobat, dan dia diberi hidup yang baru dan siap diwisuda. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah menyediakan kuasa yang istimewa untuk kita hidup berbuah, berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita menggunakan hidup yang masih Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar semakin banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan, mengalami keselamatan Tuhan melalui kehidupan kita
yang sudah bertobat, yang sudah dibenahi, dan bahkan kehidupan yang boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kuasa salib, kuasa kebangkitan, dan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menopang kita masing-masing. Pada akhirnya kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu hidup yang masih Tuhan karuniakan di tengah-tengah dunia ini. Marilah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Ada kesempatan di tengah masa-masa krisis COVID-19. Telitilah diri kita masing-masing. Kiranya pada akhirnya kita boleh pulang dan kita boleh disambut oleh Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia. Mari kita gunakan hidup kita sepenuhnya, baik dalam studi, pekerjaan, karier, jabatan kita, sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, menjadi berkat, menjadi terang, supaya banyak orang melihat kehidupan kita dan datang kepada Allah, memuliakan Bapa kita, sampai Dia datang kembali menyambut kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Tuhan kiranya menolong kita dan menopang setiap kehidupan kita masing-masing untuk menggunakan kesempatan di masa-masa krisis ini untuk hidup berguna bagi Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Karena itu Engkau mengingatkan kami Tuhan, di tengah-tengah krisis COVID-19, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa kami mau bertobat, dan kami membenahi diri kami. Dan kami mau menggunakan hidup kami untuk berbuah dan melayani Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menyediakan kuasa kemenangan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh boleh berbuah dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami dan Allah yang peduli kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini pengumuman diberitahukan bagi para jemaat yang akan memberi persembahan, bisa memberikan persembahan via transfer lewat rekening BCA atas nama Robi Mulyadi Gunawan di nomor 033 080 3436. Dan bagi Bapak Ibu yang berjemaat di Gereja Pos PI Pare dapat menyampaikan persembahannya di rekening BCA atas nama Kusumawati Purnomo _Lili Galatia di nomor 14006428881. Bagi jemaat di Pos Gurah bisa disalurkan persembahannya lewat Bapak Lukas dan bisa mengirimkan pesan dulu untuk janjian atau langsung ke rumah Pak Lukas via HP atau nomor WA 0812 358 60886. Untuk jemaat yang mau mempersembahkan langsung persembahan dapat diisi di amplop putih, bisa diberikan nama atau inisial. Dan amplop ini bisa dititipkan di gereja pada hari Minggu mulai pukul 10 sampai 12 siang.
Jadi saya ulangi, untuk jemaat yang mau langsung memberikan persembahan ke gereja, bisa isi persembahan di amplop putih, diisi nama atau inisial, bisa diserahkan di gereja pukul 10 sampai pukul 12. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersyukur dan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan melalui pujian doksologi, dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita berbuah bagi Dia, menghasilkan jiwa-jiwa supaya mereka datang kepada Tuhan dan melihat kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kini arahkan segenap hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sesungguhnya lah berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Dan kasih Allah yang kekal yang tidak berubah akan terus melingkupi kehidupan kita semua. Kuasa Roh Kudus akan menopang setiap kehidupan kita untuk senantiasa berbuah dan berguna bagi kemuliaan-Nya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita milik-Nya. Amin. 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 Silakan duduk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Dan melakukan perbuatannya yang